Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Abdul, Anira, Nursifah, Ridwan, Seril, Tata, Winda. Alhamdulillah kalian hadir semua ya untuk hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengajak kalian dulu tepuk semangat. Biar kalian semangat terus belajarnya ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, kalian semangat terus ya. Coba kalian sekarang amati di lingkungan sekitar kalian ya. Coba amati ada apa saja. Iya, ada tanaman, pagar, orang, tong sampah. Apalagi ayo. Ya, kucing. Nah, dan masih banyak lainnya. Sekarang, Ibu akan bertanya kepada kalian. Kalau misalkan pagar itu termasuk ke dalam benda hidup atau tidak hidup ya? Iya, pinter Nursifa. Kenapa bisa disebut benda tidak hidup? Karena disebut benda tidak hidup, tidak bergerak. Coba Ibu tanya lagi kepada kalian. Kalau misalkan kucing itu masuknya ke benda hidup atau benda tidak hidup? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, pintar sekali. Itu masuknya ke benda hidup karena dia bisa bergerak. Nah, yang terakhir, coba Ibu akan bertanya kepada kalian. Kalau misalkan pohon itu masuknya ke dalam benda hidup atau benda tak hidup ya? Iya, pinter. Masih benda tak hidup karena dia tidak dapat bergerak. Nah, sekarang kita masuk ya ke pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba apa yang kalian ketahui ciri-ciri makhluk hidup? Iya, benar sekali. Nah, makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, dapat bereproduksi, ekskresi, serta mampu beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Ternyata tidak sedikit orang ya yang kebingungan menentukan sesuatu sebagai makhluk hidup atau benda mati. Seperti halnya masih banyak orang yang kesulitan memastikan apakah virus termasuk makhluk hidup ataukah benda tidak hidup. Nah, oleh karena itu anak-anak penting sekali untuk mengetahui ciri-ciri benda tersebut mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang wajib diketahui. Nah, sekarang ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas atau respirasi yang merupakan proses menghirup oksigen dari lingkungan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup berikut adalah dapat bergerak, seperti halnya manusia, hewan yang dapat bergerak bebas, berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bergerak yang disebut alat gerak. Nah, yang ketiga, itu selain gerak, ciri-ciri makhluk hidup berikutnya mengalami pertumbuhan. Misalnya, kita dari kecil, dari bayi, itu sekarang hingga menjadi dewasa itu karena ada pertumbuhan di setiap harinya. Nah, yang keempat, makhluk hidup juga dapat berkembang biak. Tujuan berkembang biak itu apa sih? Nah, untuk melestarikan jenisnya dari individu berkembang menjadi banyak individu. Nah, selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi apa sih?
Nah, reaksi ini akan timbul jika ada rangsangan dari lingkungan yang dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau gas, sentuhan gravitasi, rasa, dan lainnya. Nah, penjelasan sampai sini, apakah kalian sudah paham anak-anak? Nah, coba Ibu akan bertanya, apa sih ciri-ciri makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan? Contohnya bagaimana? Iya, betul sekali. Berarti mengalami perubahan itu dari kecil hingga menjadi besar. Setuju. Makanan dan air. Kenapa? Ini termasuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Ya, karena kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan juga berfungsi untuk menghasilkan energi pertumbuhan, menggantikan sel tubuh yang rusak, sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, kita sebagai manusia, kita sangat perlu makanan dan air, apalagi air ya. Kita itu sehari air itu harus berapa liter ya? Ada yang tahu? Iya, 8 gelas. Pinter ya anak-anak Ibu, sekarang mah sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang kedelapan, makhluk hidup dapat mengeluarkan zat sisa yang disebut ekskresi. Ekskresi ini sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun sehingga kalau dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Jadi bahaya banget nih buat kalian anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian mau makan, mau apa, harus hati-hati. Harus makan yang sehat, yang 4 sehat 5 sempurna. Paham anak-anak? Nah, sampai sini penjelasan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah anak-anak sudah paham? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, mau nanya apa? Oh iya. Nah, kalau misalkan kucing, hewan lainnya itu masih termasuk ke makhluk hidup, karena dia juga kan dapat bergerak, dia juga pasti memerlukan makanan, air, jadi sama seperti kita ya kan? Sudah paham semuanya anak-anak? Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan tanyakan sekali lagi, apa sih itu ciri-ciri makhluk hidup? Seperti apa? Ya, yang pertama bisa apa? Bernapas. Yang kedua bisa bergerak. Ketiga, peka terhadap rangsangan. Yang keempat itu memerlukan makanan. Tumbuh dan berkembang, dapat bereproduksi, ekskresi, serta maupun beradaptasi di tempat tinggalnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat baik untuk kalian. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.